Pada suatu hari, layanan telepon darurat Inggris menerima laporan dari seorang wanita yang memberitahu bahwa pacarnya dalam kondisi terkapar di dalam kamar. Tiba di lokasi, ternyata petugas tidak hanya menemukan seorang wanita yang mengalami luka, tapi juga ada sesosok tubuh anak kecil dalam kondisi hanya memakai CD warna pink dan memiliki bekas cedera memar yang amat banyak. Kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Berikut kisah selengkapnya. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2013 di kota Chadwell Heath, Essex, negara Inggris yang menimpa keluarga kecil Polly Cowdery. Mari berkenalan sedikit dengan Polly. Dia merupakan seorang muslim asal Pakistan berusia 35 tahun yang memiliki suami bernama Afsar Ali dan seorang putri berusia 8 tahun bernama Ayesha Ali. Keluarga itu tinggal di kota Chadwell Heath, Essex, negara Inggris. Berperan sebagai istri sekaligus ibu, diketahui Polly mempunyai kepribadian yang hangat, ramah, dan suka mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Namun suatu hari, mendadak kepribadian Polly berubah drastis semenjak mempunyai tetangga baru bernama Kiki Mudar, berusia 43 tahun yang pindah di dekat rumah Polly pada tahun 2007. Semenjak berteman dengan Kiki, Polly menjadi pribadi yang sangat berbeda. Salah satu contoh dari yang tadinya berjilbab, sekarang tidak pernah memakai jilbab lagi. Dia bahkan mempercayai akan hal-hal magic di luar ilmu agama yang dianutnya. Usut punya usut, ternyata perubahan kepribadian Polly dipengaruhi oleh teman-teman dunia maya dia yang ada di Facebook. Melalui platform itu, Polly intens berkirim pesan dengan beberapa dari mereka, entah melalui Facebook Messenger, Line, atau email. Di antara dari teman-teman dunia maya tersebut, Polly paling sering berkomunikasi dengan dua orang yang sangat dipercaya, yaitu Skyman, seorang guru spiritual muslim, dan Jimmy, seorang paranormal. Meskipun belum pernah bertemu secara langsung, Polly sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Polly bahkan tak segan-segan menceritakan permasalahan pribadi kepada mereka berdua. Tak jarang Polly juga menjalankan setiap nasihat yang mereka berikan, entah itu nasihat baik ataupun nasihat buruk. Celakanya, Polly mudah sekali terpengaruh sehingga Skyman dan Jimmy memanfaatkan kelemahannya guna mencuci otak Polly. Nah, pada suatu hari, Jimmy yang berperan sebagai seorang paranormal memberitahu Polly bahwa suaminya telah berselingkuh dan harus diusir dari rumah. Polly yang sangat mempercayai hal-hal begituan menuruti perkataan Jimmy. Alhasil seketika itu pula suaminya Afsar Ali diusir dari rumah. Lalu tak lama kemudian mereka pun resmi berpisah pada bulan Desember tahun 2012. Sedangkan Skyman yang dianggap sebagai guru spiritualnya menyuruh Polly untuk lebih dekat dengan tetangganya yang bernama Kiki Mudar supaya dia tidak kesepian dan terhindar dari hal-hal negatif pasca bercerai. Perlu diketahui sejak kepindahan Kiki di sana, Polly sebenarnya sudah menjalin hubungan pertemanan dengan Kiki. Polly juga sudah menganggap Kiki seperti keluarga sendiri. Apa-apa dia sering curhat ke Kiki, kecuali tentang dua teman dunia mayanya yang bernama Skyman dan Jimmy tadi. Tidak sekalipun Polly bercerita tentang mereka. Akan tetapi anehnya, setiap nasihat Skyman dan Jimmy selalu berkaitan dengan Kiki. Mereka seakan kompak menyuruh Polly agar menjalin hubungan dekat dengan tetangganya. Padahal setelah bercerai, Polly menaruh rasa ke Jimmy. Mereka bahkan berpacaran meski hanya melalui ponsel. Polly sangat berharap suatu hari nanti Jimmy menikahinya. Namun Jimmy tidak pernah berniat menemui Polly secara langsung. Tapi meski begitu, Jimmy selalu menggoda Polly melalui pesan messenger, minta dikirimi foto bugil, serta menanyakan gaya bercinta apa yang paling Polly suka. Jimmy bilang ke Polly, "Jika kamu ingin bercinta denganku, bercintalah dengan Kiki, lalu bayangkan aku, jiwaku ada bersamanya."
Berkali-kali Jimmy membujuk Polly supaya mau melakukan adegan ranjang dengan Kiki. Menuruti keinginan pacar online-nya, Polly mulai berani mengajak Kiki menginap di rumahnya dan tidur di satu ranjang yang sama. Perlahan hubungan mereka berkembang menjadi pasangan lesbian. Kiki menganggap hubungan mereka serius, tapi Polly menganggap Kiki sebagai perantara jiwa Jimmy saja, seperti adegan romansa klasik yang ada di Hollywood Ghost. Berbeda dengan Jimmy yang menjadi kekasih online Polly, Skyman juga masih memberikan nasihat-nasihat absurd terkait Ayesha putri Polly. Bukannya disuruh menjadi ibu yang baik, Skyman justru menjelek-jelekkan putri Polly, mengatakan kalau Ayesha itu adalah salah satu pembawa sial di hidup Polly dan harus didisiplinkan sejak dini sebab memiliki aura jahat. Polly percaya-percaya saja akan nasihat Skyman yang sudah dianggap sebagai guru spiritualnya. Alhasil, Ayesha yang tidak tahu apa-apa kerap kali jadi korban kekerasan ibu beserta pacar lesbinya Kiki. Padahal Ayesha sudah berusaha menjadi anak yang baik agar tidak dimarahi atau dipukuli mereka berdua, tapi tetap saja Polly menganggap Ayesha menyimpan roh jahat yang harus dididik keras. Hingga puncaknya di tanggal 28 Agustus tahun 2013, bekerja sama dengan Kiki, ibu satu ini tega mengakhiri nyawa anaknya sendiri. Jadi ceritanya 48 jam sebelum ajal menjemput, Ayesha yang tengah menikmati libur musim panas sekolah bukannya menghabiskan waktu dengan bermain, malah terkurung di dalam rumah bersama dua nenek lampir yang hobi menyiksanya. Entah melakukan salah atau tidak, dalam satu hari Ayesha pasti mendapat pukulan dari mereka. Dan malangnya di tanggal 28 Agustus tahun 2013 itu merupakan hari di mana Ayesha mendapat serangan bertubi-tubi sampai akhirnya meregang nyawa dalam kondisi hanya memakai celana dalam. Sebelum meninggal, Ayesha dianiaya mulai dari dipaksa mandi pakai air dingin, dipukul dengan kepala shower, dikikit punggungnya hingga diinjak-injak yang membuat Ayesha menderita 56 luka di sekujur tubuhnya. Polisi ibu jahanam ini kemudian memutuskan mengakhiri nyawa putrinya sendiri dengan cara membekap mulut Ayesha. Setelah kejadian tersebut, keesokan hari, Kiki Mudar yang ikut terlibat dalam penyiksaan Ayesha keluar rumah menuju ATM terdekat, lalu belanja kepala shower yang baru. Begitu kembali pulang ke rumah Polly, dia menemukan Polly sudah dalam kondisi terkapar dengan luka sayatan di pergelangan tangan yang sepertinya mencoba mengakhiri hidup. Kiki lantas menelpon 999, yaitu nomor layanan darurat di Inggris. Tiba di lokasi, petugas terkejut sebab bukan hanya melihat satu orang yang dilaporkan terluka oleh Kiki tadi, melainkan ada satu anak kecil juga yang kondisinya lebih parah. Saat ditanya petugas apa yang terjadi, Kiki menjawab bahwa setahu dia Polly tadi kesetanan dan memukuli anaknya yang jahat. Setelah itu, dia tidak tahu menau apa yang dilakukan Polly lantaran dia keluar rumah membeli selang shower baru. Guna mengetahui apa yang terjadi dengan Ayesha dan Polly, polisi mulai melakukan penyelidikan di mana mereka memeriksa satu persatu ruangan di rumah Polly serta memeriksa semua perangkat yang dimiliki Polly seperti HP dan komputer. Di sana, polisi menemukan 2 lembar catatan yang ditulis oleh Ayesha dan 1 lembar catatan yang ditulis oleh Polly. Nah, di dalam 2 lembar kertas milik Ayesha terdapat rangkuman tulisan mengenai evaluasi perilaku dia agar terhindar dari hukuman ibunya. Dia menulis perilaku baik dan perilaku buruk apa saja yang disukai atau tidak disukai Polly. Dari catatan ini, bisa kita lihat betapa Ayesha ingin menjadi baik di mata ibunya, supaya tidak dimarahi terus-terusan. Berbeda dengan lembar catatan Polly yang ditulis sebelum dia berusaha mengakhiri hidup. Di dalam catatan itu, Polly justru menyalahkan Ayesha. Dia menganggap putrinya adalah sumber dari segala gangguan kejiwaan yang dialaminya. Lalu di akhir catatan, Polly meminta maaf serta meminta doa bagi siapa saja yang membaca catatan tersebut. Sementara di dalam ponsel dan komputer Polly, polisi menemukan 140.000 pesan dari berbagai aplikasi chatting,
40.000 emails, 1.450 pesan suara, dan 17.000 pesan messenger Facebook dari 15 teman dunia mayanya, termasuk Skyman dan Jimmy yang paling intens berkomunikasi dengan Polly. Semua pesan tadi berisi hasutan yang bertujuan mencuci otak Polly. Lalu setelah diselidiki lebih mendalam, polisi menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata ke-15 akun Facebook teman dunia maya Polly termasuk Skyman dan Jimmy itu dibuat oleh satu orang, yaitu Kiki Mudar. Yaps, rupanya semua teman Polly di Facebook tidak real alias akun bodong yang sengaja dibuat Kiki dalam upaya mendekati kehidupan Polly. Begitu sudah tercapai tujuannya, Kiki merasa Ayesha menjadi penghalang bagi hubungan dia dan Polly, terutama saat di atas ranjang. Kiki ingin menyingkirkan Ayesha dari tempat tidur Polly agar dia bisa leluasa bercinta dengan kekasihnya. Oleh sebab inilah Kiki menghasut Polly untuk segera menyingkirkan Ayesha. Melalui salah satu karakter yang dibuatnya, yakni Skyman, si guru spiritual, Kiki menyuruh menggigit punggung Ayesha seperti vampir. Polly yang tidak tahu apa-apa dengan polosnya menuruti semua keinginan Skyman hingga membuat Ayesha meninggal. Polly sungguh tidak menyangka bahwa selama ini dia telah dibohongi Kiki. Dia mengira teman-teman dunia mayanya ya memang real, beneran orang asli. Nggak taunya mereka semua cuma akun bodong yang dikendalikan oleh Kiki. Saat persidangan mereka digelar di pengadilan Old Bailey, Polly dan Kiki saling menyalahkan satu sama lain. Meski demikian, Hakim Christopher memutuskan mereka berdua bersalah atas kematian Ayesha. Polly dijatuhi hukuman penjara 13 tahun, sedangkan Kiki menerima hukuman penjara selama 18 tahun pada tanggal 6 Maret tahun 2015. Akan tetapi setelah dilakukan sidang banding pada bulan November tahun 2015, masing-masing hukuman mereka dikurangi 3 tahun. Hukuman yang diterima Polly menjadi 10 tahun penjara, sementara hukuman Kiki menjadi 15 tahun penjara. So, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan? Adakah dari kalian yang sudah bisa menebak dari awal cerita kalau Skyman dan Jimmy hanyalah karakter yang dibuat Kiki? Dalam cerita ini, ragam cerita memang sengaja membuat alurnya sedikit berbeda supaya ngena betapa plot twistnya drama di balik kasus kematian Ayesha Ali. Well, kalau begitu sekian dulu. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.